Oke. Nah, kita eh, minggu lalu sampai dengan ini kita sudah bicara awalnya, katanya kenapa kita bicara tentang teorema L'Hopital ini. Ingat di sini kita sudah, oke. Dan kita ingat apa yang kita dapat dengan teori L'Hopital ini. Oke. Nah, ini mengatakan bahwa materi begini. Jadi, kita membandingkan dua fungsi, oke, f dan g gini. Nah, kemudian sebutlah limitnya ini A, limit F, limit G ini A. A ini bisa 0, bisa tak hingga. Oke. Nah, kalau tak hingga, kita akan mengatakan ini besar gitu ya. Nah, sebetulnya bukan tak hingga, tapi bukan nilainya besar, tapi suatu yang tumbuh gitu ya, membesar terus. Jadi kita katakan growth. Jadi ini besar banding besar gitu ya. Kemudian yang kecil, yang satunya menuju nol, itu sesuatu yang kecil, jadi decay istilahnya. Kalau Anda sering nanti akan melihat bahwa misalnya suatu fungsi memiliki growth tertentu atau memiliki decay tertentu. Jadi itu artinya besar atau kecil. Nah, membandingkan dua hal yang besar atau dua hal yang kecil ini bisa menghasilkan apa saja. Bisa besar, bisa kecil, bisa kecil. Ya. Bisa, misalnya kecil banding kecil gitu ya. Anda membandingkan ukuran bakteri dengan ukuran virus gitu ya, yang jauh berbeda. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Yang satu memang kecil, keduanya kecil, tapi yang satu akan jauh lebih kecil dibanding yang lain, atau jauh lebih besar dibandingkan. Ya, kira-kira itu yang dilakukan dalam apa yang dijawab oleh teorema L'Hopital ini. Ya, jadi ini perbandingan kedua. Oke, jadi kita akan membuktikan ini. Kita pindahkan aja ke yang oke. Nah, jadi kita buktikan ini. Ya, sampai situ. Sekarang kita lihat bahwa, ups, buktinya. Hmm, agak macet ini. Kenapa jadi ininya freeze? Banyak gangguan pagi ini. Laptop saya. Maaf. Sudah saya OneNote-nya ulang aja. Oke. Oke, ini buktinya terbagi atas beberapa kasus ya. Jadi kita lihat sini. Nah, ini.
Oke, jadi kita lihat di sini. Kita misalkan dulu. Oke ya, A ini limit dari ini, dari masing-masing F dan G, yang 0 atau tan 3, atau B-nya ini adalah limit dari turunan, ya, eh, rasio dari turunan, ya. Dan A-nya ini bisa bisa suatu bilangan real ataupun bisa Tahiga sendiri. Oke, kita misalkan di sini XK ini katakanlah ini barisan PI, oke, yang non konstan dan konvergen ke A, oke ya. Nah, di sini kita bisa memisalkan uh, X-nya itu di kiri A-nya saja atau XA di kanan saja. Jadi XK-nya ini seluruh barisannya ada di kiri A atau di kanan A. Jadi di kiri A atau di kanan A. Nah, jadi terserah kita mau mana. Jadi kita misalkan di kiri aja. Hmm. Oke. Nah, karena um, itu dari TNF, teorema nilai eh, rata-rata, oke, jadi karena G aksen X nolnya tidak nol, oke, ini diasumsikan dari bentuk ini. I, karena limit ini ada, bisa teh ini juga gitu. Misalkan limit ini bentuknya adalah B-nya, asumsikan B-nya berhingga dulu ya, untuk bilangan. Jadi limit G aksen X-nya ini tidak nol. Gitu ya. Nah, karena TNR, maka eh, kita lihat bahwa Gx min Gy-nya, selisih ini tidak nol untuk X dan Y yang tidak sama. Ya. Dalam hal ini, ya X-nya di kiri A gitu ya. Nah, kita lihat beberapa kasus. Nah, kasusnya tergantung dari A dan B-nya sini ya. Jadi kasus itu ini apa? A-nya sama dengan 0, kemudian A kecilnya. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa XK-nya ini menuju suatu nilai tertentu, tidak membesar begitu hingga. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa um, kita akan perluas dulu sini. Perluas F dan G ke I memuat A, termasuk A. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara bahwa mendefinisikan, bukan mendefinisikan langsung,
apa tadi? Oke, ini diasumsikan nol keduanya. Oke, dengan cara kenapa nol di sini? Karena memang yang maunya di sini adalah A itu adalah limit. Ya, kita definisikan F di A-nya adalah ini. Yang ini. Kita definisikan nilainya di A. Ini supaya ada nilainya. Ini 0. Oke, maka sekarang F-nya continue di A. Oke. Dan diferensiabel ini sekarang jadinya di I. Ini kita tahu. Nah, jadi TNR juga berlaku di sini. Berlaku. Sehingga kita dapat bilangan CK di antara AK dan AK plus 1. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita ingat term nilai antara adalah waktu itu sih kita menulisnya begini, gitu ya. Di aksen CK, FXK min FX A minus 1. Oh, ini K plus 1, maaf. Kita ambil yang K plus 1. Oke. Oke. Nah, tapi kita tulis dalam bentuk lain di sini. Tulis dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk sini. XK maaf sebentar. Dan sebentar. Oke. Saya tadi X, saya salah tadi. Apa tadi barisannya X? Oke. Tuh, ini AK dan A aja. G, X, G. Itu definisi. Karena kita sudah memperluas F dan G ke A. Nah, sekarang kita tulisnya dalam bentuk seperti ini. A sama dengan jika I per G. Oke. Nah, jadi kelihatan di sini kenapa kita waktu menuliskan teorema nilai rata-rata itu ya dalam bentuk yang agak berbeda dengan yang kita lihat biasa di kalkulus. Jadi ada kenapa ada dua fungsi f dan g. Jadi di sini kita gunanya. Oke. Nah, tapi kita lihat di sini karena asumsi kita FAGA-nya 0. Ini betul nggak? Ini FA ini per G.
Ini sampai sini, yang pindah-pindah kan. Ininya 0, ini 0. Sehingga yang kita dapat adalah uh, df df ck diasen ck. Ya. Nah, tapi kita lihat sini, ck itu selalu ada di antara A dengan XK. Kita asumsikan tadi kan XK di kiri A ya. Jadi CK di sini. Nah, kita lihat bahwa kalau kita limitkan, ini akan menuju A. Ya, sehingga CK itu akan menuju A juga. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau kita limitkan F CK per CK. Gitu ya. Dan ini tidak lain dari K menuju sudah ya ini menuju A. Oke. Nah, gini aja. Nah, karena ini berlaku untuk setiap barisan G, untuk barisan X kan, di kondisi sekuensial, barisan, jadi sekarang kita tahu bahwa limit ini X menuju apa ini, menuju A dari X ini akan sama dengan limit ini menuju A juga. Oke, ini kesimpulan logical untuk untuk kasus pertama. Oke. Jadi kalau ini adalah yang kecil banding kecil, A-nya juga berhingga suatu bilangan real. Oke, itu. Ini tapi. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, kita lihat kasus 2. Kasus 2 itu nah, ini kalau A-nya besar, ini bisa plus minus sih, ya. Tapi yang kita ambil plusnya saja. A-nya ini berhingga juga. Kita misalkan yang plusnya aja. Nah, kita akan seperti tadi, PNR lagi. Ini sebenarnya PNR semuanya lakukan. Sebentar, ini besar banding besar. Kita akan pilih CKN. Barisannya sudah kita pilih di depan. Kita misalkan XK gitu ya. Nah, CKN. Nah, untuk K yang diam, N gerakan N-nya. Nah, saya mungkin tulis saja ya. Nah, ambil barisan XK seperti atas. Nah, sekarang kita bisa melakukan
cara menilai rata-rata di sini. XK jalankan. Ya. Sekarang kita akan pilih JKN, gitu ya. Sehingga perbandingan ini XKN, oh enggak ini sih. Oke. Ini adalah F aksen JK. Oke. Ini. Nah, jadi kita lihat bahwa um, di FXN GXN ini ada beberapa trik gitu ya. F ya ini GK ini adalah oke, sebentar ini enggak, saya mau yang ini bukan bawahnya GN ya. Jadi sebenarnya ini dari XN ini. Oke. Nah, kita samakan saja ini K dengan N ya, saya terbalik. Nah, ini kita keluarkan GXN. Sedangkan ini adalah yang atas. Kalau kita lihat bentuk ini, FXK min FXN, ini dari sini adalah ini, ini ada ini adalah G ini dengan nilai rata-ratanya bentuknya segini. XK adalah ini per G. Oke. Ini adalah GXN min GXK gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian dikalikan dengan F aksen. Ini sebentar. Tidak ada yang terbalik di sini saya tulisnya. XN kurang GXK dikalikan dengan
Uh, ya, sebentar, itu gimana sih? Saya kok lupa. Uh, dibagi F. Balik misinya. Fx ini dikalikan dengan ya ini ini ya dari sini aja. Dan ini adalah, jadi sekarang kita lihat bahwa ya, sebentar, maaf. Oh, pakai saya enggak tuh. Oke, ya. Ini tadi. Ini masuk. Oke, nah ini. Oke, lanjut di sini. Ini bisa kita sederhanakan di sini. Ini kalikan aja di sini.
ini adalah 1 kurang GXK dibagi GXN. Berikan dengan F aksen CKN, G aksen CKN. Ini. Oke, nah jadi sekarang F ini F perbandingan ini. Oke. Ini adalah F sama dengan, oh ini beda tanda jadi ya, Fxk per Gxn plus ini dikurangi dengan, oke, ini dikurangi dengan ini. Ya, jadi Gxk apa nih? Ini kalikan aja. Gxk per Gxn kalikan dengan F aksen C KN per G aksen C KN. Oke, ditambah dengan kita pindahkan F aksen CKN per G aksen CKN. Jadi begitu. Oke, di sini kalikan lagi aja. Oke, ini 1, ini GXN. Ya, dari sini. Oke, nah sekarang, nah ini tadi fix K and nah, jadi apa yang kita tahu di sini? Karena A-nya ini apa? Ya gitu ya. Ya, A itu apa? A itu limit G kan? F dan limit F, limit G. Gitu. Jadi sekarang 1 per Gx atau 1 per Kx ini akan menuju 0. Ini menuju 0. Dan A ini KN ini ada di antara XK dan XK plus 1. Oke. Nah, jadi kalau begitu CKN juga akan menuju terapit gitu ya. Jadi CKN juga akan menuju ke A. Oke, nah kita gunakan ini yang fix K, N kita hingga. Oke, kalau begitu sekarang, oke, perjelas ini adalah N, bukan K. Yang ini sekarang kita lihat, ini intuitifnya aja ya. Jadi limit intuitif lihat bahwa limit fxn ini kira-kira apa sih? Oke, ini kan limitnya B ya, yang ini B.
Yang ini, oke, K-nya fix. Ini akan konstan aja, suatu bilangan. Sementara ini membesar. Ya, ini menuju 0. Oke, kalau begitu ini akan menuju 0. Karena sedangkan yang ini, oke, limit ini ada, B, limit ini juga K-nya diam, ininya menuju hingga membesar. Ya, kira-kira B. Gitu. Jadi kira-kira ini memberikan baru justifikasi kenapa limitnya ini B. Nah, sekarang tentunya tinggal perlu menjustifikasi bahwa limitnya sama dengan B. Nah, epsilon deltanya aja ini sih tunjukkan ini N. Ini sama dengan B. Oke. Nah, kalau begitu yang diperlukan adalah ini mxn per kxn kurangi B kurangi yang ini nih. Sisanya adalah yang ini. Kalau begitu ini akan kurang dari X apa ini di sini X bagi N indeksnya berapa tambah ini kemudian G masih belum tahu X lalu C ini berapa belum tahu tambah oke ini oke sudah ini aja ya oke jadi ini kurang ini limitnya kan B ya kalau mau kita tuliskan CKN Oke. Nah, tinggal epsilon deltanya di sini. Ini kurang dari epsilon per 3. Ini atur-atur supaya kurang epsilon per 3. Ini kurang epsilon per 3. Oke, bisa di sini kita pilihnya. N-nya jelas. Epsilonnya kurang dari 1. Oke, nah kita pilih tentunya ini kita pilih sekarang karena CKN ini konvergen ke A, ya, kita tahu, maka kita bisa pilih N besar sehingga apa yang terjadi di sini
Ya. Sehingga yang ini misalnya kurang dari JKM, G aksen, JKM, B kurang dari epsilon per 3. Oke, ini udah oke jadi bagian sini. Nah, kemudian karena YXN ini menuju Tahingga, kita tahu di sini ini kita bisa pilih N yang lebih besar dari N0, ya, sehingga Fx N0N ini per Fxn ini kurang G. Ini kurang dari per 3, dan juga ini satu syaratnya langsung aja. Oke, dari xn0 per exn kurang dari epsilon per 3. Nah, jadi tinggal untuk untuk K lebih besar dari N0. Yang sekarang ini. Oke, jadi ini memang menuju 0. Sekarang di limit ini baru K menuju hingga ya. Dilakukan untuk setiap barisan di kriteria barisan X, X sama dengan B juga untuk kasus kedua. Nah, untuk kasus ketiga, oke. Kasus ketiga ini A-nya yang katakanlah. Oke. Jadi asumsikan saja A-nya yang JA-nya membesar. Oke, jadi apa yang kita lakukan di sini? Supaya A-nya menuju satu angka di sini, kita di sini mendefinisikan idenya adalah mendefinisikan fungsi. Idenya kita buat fungsi baru di sini. Misalkan Vy ini adalah F1 per Y, dan besi ya, ini adalah Y1 per Y. Nah, itu idenya. Dari aturan rantai, kita akan dapat ini, kalau kita perbandingan ini, rasio. Oke, jadi apa nih? Satu per ya. Jadi ada turunan keluarnya, jadi F aksen aja dulu. Kali minus 1 per Y kuadrat. Ini juga sama.
Oke ya, gitu. Jadi ini idenya. Jadi yang kita hitung semula, nah sedangkan untuk Y yang ini dengan Y, gitu ya, yang V ini limitnya limit yang F aksen, ya, X menuju tahiga sekarang. Si ini A-nya tahiga. Si aksen ini adalah di limit ini yang V, ini yang psi. Dan sekarang Y-nya ini bukan menuju tahiga lagi, itu menuju 0 plus. Dan berdasarkan L'Hopital, tunjukkan bahwa ini memenuhi L'Hopital. Ini adalah dari, ini bisa dipakai L'Hopital di sini. Dan ini tidak lain dari dikembalikan lagi ke X. Ini pakai L'Hopital. Kasus mana nih? Ini yang akan menuju 0 tentunya sekarang. Ya, ini kasus A menuju. Oke. Ini kasus A-nya beriga. Kira-kira seperti itu yang di. Nah, cuma tinggal tunjukkan asumsi-asumsinya ini terpenuhi. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi definisikan satu pernya. Itu apa yang kita sebut sebagai teorema L'Hopital. Ya. Kasus untuk melengkapinya ada kasus-kasus lain tentunya ya, tapi kira-kira sudah sama. Ini cuma kasus 2 aja yang agak rumit. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kalau contohnya, pahamnya ini kapan nanyanya nih? Pahamnya sedikit. Oke. Bagian mana? Ini pertanyaan, silakan. Halo. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, yang L'Hopital itu yang pakai kasus Tahingga itu berarti limit penyebut sama limit, maksudnya limit X mendekati AFX sama dengan limit X mendekati GX itu sama dengan Tahingga gitu, Pak, maksudnya. Lihat yang ini. Kita pakai lambang ini, ingat. Ke atas. Nah, jadi kita ini, gini. Kita punya yang kita hitung adalah bentuk ini. Ya. Ini kan A ya. Nah, kemudian A kecil ini yang ini. Apakah bentuknya limit X menuju A berhingga atau limit X menuju A hingga gitu.
Oke. Jadi kita punya kombinasi di sini. Bentuknya ini dua macam ini. Ya. Dan bentuk limitnya ada dua macam. Apakah berhingga, apakah tak hingga. Jadi sebetulnya 4 kasus kan ya. Berarti yang tahingga per tahingga emang bentuknya harus tahingga per tahingga ya Pak? Nggak bisa, misalnya pembilangnya limit X mendekati A, Fx-nya itu nggak tahingga, tapi yang bawahnya itu jadi tahingga, itu berarti nggak bisa dipakai dong Pak L'Hopitalnya? Ya enggak lah. Kan justru itu Soalnya kan gimana? Waktu saya S1 kayaknya waktu itu di Bartel pernah baca deh Pak, yang aturan L'Hopitalnya kan ada 1/2. Terus L'Hopitalnya yang duanya itu limit X mendekati A untuk Fx-nya tuh ada nilainya, tapi limit X mendekati Gx, X mendekati A untuk Gx-nya itu plus minus tahingga gitu Pak. Iya, sebetulnya ini plus minus tahingga. Ini boleh ada tanda minusnya, boleh plus minus. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Enggak, jadi prinsipnya lagi ya balik lagi yang tadi. Jadi kita mau membandingkan growth gitu ya. Besar mana sih F sama G ini di growth-nya? Ya. F dan G besar, tapi besar mana? Atau kebalikannya, kecil-kecil yang mana? Oke. Nah, itu yang mau dibandingkan. Nah, jadi sekarang kasusnya, pertama kasusnya gimana kalau membandingkan growth. Oke, jadi tahingga per tahingga, gitu ya. Atau kalau kita membandingkan decay, kecil 0 per 0. Jadi 2 kasus itu. Nah, plus ada 2 kasus lagi ini berdasarkan A kecilnya ini. Limitnya ini menuju mana? Apakah A-nya berhingga menuju satu bilangan, ataukah A-nya membesar menuju tahingga, atau plus minus tahingga juga boleh. Oke, sampai sini tujuannya dulu. Bapak, ada Ya. Pak ya? Untuk ujian hari Kamis nanti, materi L'Hopital ini masuk ke materi ujian nggak ya Pak? L'Hopitalnya masuk, tapi kan lebih ke begitu, kita nggak ini kan. Ya. Ini satu hal buktinya yang nggak pernah dijelaskan dari S1 kan cuma pakai aja kan sebetulnya. Prinsipnya. Berarti kalaupun ada akan hitungan ya Pak bentuknya? Lebih menghitung. Ya. Kasih Pak. Ya. Begitu kira-kira. Yang paling straightforward yang kasus ini sebenarnya kasus 1 di sini. Karena FA ini 0, GA-nya juga 0 gitu ya. Jadi langsung ini dilimitkan, selesai. Jadi konsekuensi terima nilai antara aja seperti ini. Nilai rata-rata. Kasus 2 yang agak jelimet. Gitu ya. Dari kasus 3 sebetulnya enggak. Kasus 3 itu karena A-nya menuju, jadi sebetulnya sebentar, kasus 3 itu, kasus 3 ini apa aja sih sebetulnya ya. Kasus 3 ini ada 2 kemungkinan, jadi limit XGX, jadi X menuju tahingga gini, ini yang dalam tanda kutip ya, besar banding besar, atau kecil banding kecil. Ya.
Nah, tapi gimana sekarang supaya kita kembali ke dua kasus sebelumnya? Ini yang kita definisikan. Untuk itu kita definisikan Y sama dengan 1/X. Ya, atau Y sama 1/X, X 1/Y gitu ya. Jadi sekarang kalau X-nya menuju Tahiga, Y-nya menuju 0 dengan variabel baru. Prinsipnya begitu. Maka yang tadinya bentuk ini tetap menuju 0, tapi sekarang limit ini menjadi limit Y menuju menuju 0 sekarang. Ini jadi V nibs. Ya, kira-kira begitu. Dan ini udah bisa pakai L'Hopital sekarang. Kira-kira idenya begitu. Cuma yang dua itu kasus dua yang rumit. Ini juga sama tentunya. Oke, sampai sini. Oke, kalau tidak kita sampai sini dulu. Saya coba tuliskan beberapa beberapa contoh di sini. Saya tuliskan ini catatannya, saya lanjutkan aja nanti. Oke, tapi kita kuliahnya sampai sini dulu kalau kita. Oke.